Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sempat terdengar beberapa kali ledakan yang membuat warga panik dan menjauh dari lokasi kebakaran. Pemirsa jagoan, para pelajar sekolah menengah atas konvoi menggunakan motor dengan menenteng sejumlah senjata tajam. Bahkan satpam perumahan mewah ini juga diancam dengan menggunakan senjata celurit. Pemirsa, kendaraan berplat nomor diplomatik menabrak 4 orang pejalan kaki dan sepeda motor di 2 lokasi terpisah di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara. Pengemudi mobil langsung diamankan petugas saat berusaha melarikan diri. Komplotan pencuri nekat menabrak anggota polisi yang tengah mengejar mereka di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sebelumnya para pelaku ini menggasak uang tunai 5 juta rupiah dan ponsel milik agen di sebuah bank. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penggeledahan rumah yang diduga milik Ketua Komisi 4 DPR RI, sudah ada rekan Jen Cahyani di Gedung Komisi Anti. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengaku mendapat intimidasi dari aparat sejak mengkritisi putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri, keluarga dan guru juga mengalami intimidasi yang sama. Polisi pun berjanji akan menelusuri dugaan intimidasi tersebut. Kota Solo yang juga cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akhirnya merespon usai status cawapresnya dipertanyakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran mengatakan dirinya menghormati keputusan yang ada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, Jawa Barat mulai menerima logistik untuk keperluan pemilu 2024 mendatang. Logistik tersebut disimpan di gudang yang aman dari bencana dan kejahatan. Ya, sementara itu pemirsa, logistik pemilu 2024 berupa kotak suara dan tinta juga tiba di 2 gudang penyimpanan milik KPU. Pemirsa, pengamanan ketat dilakukan aparat kepolisian di kantor KPU Kota Solo. Pengamanan mulai dari penempatan anggota hingga menghubungkan CCTV di KPU dengan server di TMC Polresta Solo. Jabat Jihad Islam Palestina mengatakan Israel telah menunda pembebasan sandera warga Palestina dari Gaza. Sementara 4 warga Israel telah dibebaskan Hamas pada hari Jumat. Indonesia di Gaza tidak luput dari serangan Israel. Israel menuduh Hamas menggunakan ruang bawah tanah Rumah Sakit Indonesia sebagai markas utama. Ya, pemirsa, Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapannya atas serangan di sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang terjadi Kamis malam lalu. Kemlu telah berkomunikasi dengan pihak Mercy dan memperoleh informasi bahwa 3 WNI relawan di Rumah Sakit Indonesia sudah bisa dihubungi dan dalam keadaan baik. Ketiganya berada di ruang bawah tanah saat terjadinya serangan tersebut. Pemirsa, Presiden Jokowi bertolak ke Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri KTT Darurat Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Pertemuan ini akan membahas situasi di Gaza. Agresi Israel ke Palestina memaksa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa wajib bagi Muslim Indonesia untuk mendukung perjuangan Palestina. Sebaliknya, MUI juga mengharamkan umat Islam mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Provinsi Lampung melarang penunggak pajak kendaraan untuk mengisi BBM. Meski menuai polemik, Pemprov Lampung juga mengumumkan pengendara penunggak pajak dengan pengeras suara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menargetkan akan lebih banyak lagi membangun infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Jokowi mengaku dengan besarnya potensi yang... Ya, kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, ajang Piala Dunia U17 2023 telah dimulai. Pesta pembukaan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 8 menit sebelum kick. Ya, pemirsa, Ekuador dan Indonesia berada di posisi kedua dan ketiga klasemen sementara. Usai laga perdana grup A berakhir imbang 1-1. Sementara Maroko memuncaki klasemen setelah melibas Panama 2-0. Presiden Joko Widodo meresmikan kantor FIFA Jakarta sebagai hub di Asia Tenggara. Jokowi menyebut keberadaan kantor tetap FIFA Asia Tenggara di Jakarta ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan sepak bola tanah air di kancah dunia. Ya, pemirsa, selain di Jakarta, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah juga terus melonjak. Di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp120.000 per kilogramnya. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, minimnya pasokan mengakibatkan harga cabai mencapai Rp110.000 per kilogram. Menawarkan permainan river tubing untuk anak-anak di sungai yang jernih. Tak hanya itu, keluarga dapat bermalam menikmati dinginnya alam pegunungan dengan menginap di perkemahan tepi sungai di kaki Gunung Argopuro, Jember, Jawa Timur. Ya, pemirsa, Arab Saudi yang dikenal dengan 2 masjid suci di kota Mekah dan Madinah kini sedang bertransformasi menjadi kota masa depan. Pemerintah Arab Saudi memiliki sejumlah proyek untuk menciptakan kota masa depan yang canggih dan modern. Lalu seperti apa oasis di tengah gurun pasir masa depan Arab Saudi? Berikut kita ikuti perjalanan Rian Kadisa di Riyadh.
Dan pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner dari Meksiko, nah di Jember, Jawa Timur terdapat inovasi aneka makanan Meksiko yang dipadukan dengan bumbu khas Nusantara yang menghasilkan cita rasa lezat dan gurih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup Sindo Siang akhir pekan ini. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.